Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dandans Motor ya. Hari ini saya akan mentutorialkan bagaimana sistem kelistrikan DC bagi teman-teman yang belum paham. Kali ini di video saya akan mentutorialkan bagaimana jalur-jalur skema kelistrikan DC ya. Di depan saya ini ada beberapa alat kelistrikan DC seperti baterai, CDI, coil, dan kiprok ya teman-teman. Tapi kiproknya tidak saya pasang. Nah, yang di hadapan saya inilah seperti yang dinamakan yang untuk tipe balap ya, yang namanya total loss, tidak menggunakan magnet atau kumparan spool. Nah, seperti ini teman-teman. Biasanya listrik itu dihasilkan seperti tipe DC itu dihasilkan dari kumparan spool ini ya teman-teman, hasil dari putaran magnet ya. Jadi menghasilkan listrik yang jadinya searah menjadi bolak-balik. Itu yang dinamakan tipe DC. Kalau AC beda teman-teman ya. Kalau DC beda. Kalau DC itu menggunakan listrik bolak-balik ya, yang dari baterai, yang diisi dari kiprok ke baterai, kemudian diteruskan ke CDI, lalu ke coil. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Seperti ini teman-teman. Nah, dari sini ada kelihatan ya teman-teman, ini udah saya buat. Nah, dari sini ada pulser ini ada dua ya, ada yang dua kabel ya, ada kabel negatif dan positif, itu bagi yang AC. Ada juga AC DC, maksud saya DC. Ada juga kabel pulser yang DC, kabel positif dan negatif. Ada juga yang tunggal, ada dua tipe ya teman-teman. Yang DC itu ada dua tipe kabel. Kalau yang dua kabel seperti ini ada badannya satu, ada satu lagi untuk ke CDI. Nah, itu yang sering terjadi. Kenapa di motor 2 tak itu mau mundur akibat ininya terbalik ya teman-teman. Biasanya terjadi di 2 tak. Yang kedua di tipe DC, kalau ini terbalik itu di engkol akan menjadi balik kompresi mental ya. Jadi kalau di engkol diselah gitu, jadi terjadi mental engkolnya gitu. Jadi terjadi pulser ini terbalik. Yang kedua, jalurnya itu masuk ke CDI ya teman-teman. Pulsernya itu satu. Ini CDI Shogun lama ya teman-teman. Nah, ini CDI Shogun lama itu. Nah, jadi supply-nya itu seperti ini teman-teman. Dari baterai masuk ke CDI 12 volt. Saya urutkan mulai dari satu ya teman. Nah, yang ini massa. Kalau untuk skema soket Shogun, yang ini massa, dan yang ini pulser, dan yang ini coil, yang ini 12 volt atau baterai. Dan yang ini yang untuk di pulser itu satu badan ya teman-teman ya, massa ya, dan satu lagi untuk ke CDI. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kita lihat ya. Nah, seperti itu. Semakin putarannya meninggi cepat, api akan semakin rapat ya teman-teman. Semakin putarannya rendah, apinya akan semakin lama menyambar. Nah, seperti itu. Timingnya berubah dia teman-teman pada saat dia putaran tinggi dan putaran rendah. Itu mengapa CDI yang adjustable itu perlu disetting lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Paham kan? Nah, seperti ini. Jadi teman-teman, yang dikatakan total loss seperti ini, tidak menggunakan arus dari spool yang masuk ke kiprok. Nah, seperti ini jalurnya kiprok. Nah, ini spool pengisian
ini massa, ini masuk ke baterai, dan ini lampu. Nah ini nanti yang masuk ke spool pengisian, dan ini massa masuk kemari teman-teman. Yang ini untuk ke baterai, ini dia, dan ini untuk lampu. Jadi mengapa sering berebet, yaitu karena suplai api tadi di sini terjadi konsleting di dalam perangkat kiprop ini, yang terdapat ada dioda, resistor, yang menjadikan arus itu menjadi bolak-balik ya, yang searah menjadi arus bolak-balik. Nah, ketika sudah dijadikan arus bolak-balik, jadi api itu stabil untuk masuk ke perangkat CDI, sini. Nah, ketika sudah masuk ke CDI sini, maka di dalam elektron di dalam CDI ini mengatur titik pengapian kapan di saat pulser di sini bersentuhan dengan lempengan besi dengan pickup pulser di magnet. Nah, seperti itu. Dan pulser mengasih sinyal bahwasannya SCR yang ada di CDI di sini untuk membuka seperti saklar on off. Semakin cepat pulser ini memberi sinyal, maka SCR yang di dalam CDI itu semakin cepat juga untuk meng-off dan meng-on-kan api yang ada di dalam elektronik di CDI, dan memberi percikan api ke koil, dan koil mempercikan api ke busi. Dan seperti itulah cara kerjanya DC. Lain dengan tipe AC ya teman-teman. Sebenarnya sih hampir sama, cuman bedanya itu pembangkit listriknya aja yang beda. Kalau AC itu pembangkit listriknya menggunakan magnet, dan kalau DC itu menggunakan magnet juga, cuman ya tipenya itu jelas-jelas berbeda. Karena kalau DC dengan AC itu sangat bergantung dari, kalau AC sangat bergantung dari putaran mesin ya teman. Semakin putaran mesinnya RPM-nya tinggi, api akan semakin besar. Tapi kalau DC tidak teman-teman, dia konstannya rata, karena mengandalkan dari baterai. Baterai ini harus terisi dari spool pengisian masuk ke kiprop. Itu sebabnya kenapa kalau kiprop ini sudah bermasalah ataupun sudah soak, kiprop ini tidak mengecas, maka baterai itu akan ngedrop dan api tidak akan timbul. Dan kenapa sering tidak ada mengeluarkan api, bisa terjadi konsleting di CDI. CDI itu terjadi konsleting di dalam elektroniknya, dan terjadi di pulser. Pulser itu sudah lemah, tidak memberi sinyal, dan bisa terjadi di koil. Koil ini sudah terjadi konsleting juga. Tapi kita sering-sering melihat juga ya teman-teman, kalau koil itu sering konsleting itu tandanya gampang. Biasanya itu terjadi konsleting antara badan dengan kabel sini. Itu sebabnya kenapa kalau sepeda motor susah hidup kalau kena air, keadaan habis dicuci atau terkena percikan air, kubangan air, mati tiba-tiba, teman-teman boleh cek di bagian sini. Itu terjadi hubungan singkat karena api ini menyambar di bagian sini. Nah, itu kenapa motor kalau sudah habis dicuci bersemir mati ya teman-teman. Kemungkinan di koil sudah terjadi konsleting atau di bagian kabel-kabelnya ya. Cukup bisa dipahami ya teman-teman. Nah, nanti saya akan membahas bagaimana cara kerjanya tipe DC ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.